Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga semua baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mereview secara singkat materi yang akan keluar pada penilaian akhir tahun 2019-2020. Materi matematika untuk kelas 8 yang pertama adalah materi Pitagoras. Yang kedua adalah materi lingkaran. Yang ketiga, garis singgung lingkaran. Dan yang keempat, sedikit materi tentang kubus dan balok. Di sini kita akan membahas beberapa soal penilaian tengah semester kemarin yang sempat kalian kerjakan secara online. Pada penilaian akhir tahun kurang lebih akan sama, hanya ditambahi materi garis singgung lingkaran dan sedikit kubus dan balok. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Berikut ini adalah soal nomor 2. Kita bahas dari nomor 2. Diketahui segitiga PQR siku-siku diki jika PQ sama dengan 4 cm dan PR sama dengan 5 cm, maka panjang QR adalah, kita buat segitiga siku-siku. Siku-sikunya diki. Kemudian PQ sama dengan 4. Kita anggap sini PQ 4. Berarti PQR. Satunya R. PQ 4, PR-nya 5. Berapa panjang QR? Kita tahu Pitagoras, jika diketahui sisi terpanjang dan salah satu sisi pendeknya, panjang QR, tinggal dikurangkan sisi terpanjangnya, dikurangi sisi terpendeknya yang diketahui. Jangan lupa akar dan kuadratnya. Akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 25 dikurangi 16. Akar 9 3 cm. Jadi panjang QR 3 cm. Mudah kan? Coba kalian amati soal nomor 4. Lanjut nomor 4. Panjang diagonal suatu belah ketupat 36 cm dan 48 cm. Panjang sisi belah ketupat adalah suatu belah ketupat, panjang sisinya sama dengan diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus tepat di tengah. Salah satu diagonalnya 36. Jika 36 terbagi 2, 18. Diagonal yang lain 48 dibagi 2, 24. Tegak lurus di tengah. Disuruh mencari panjang sisi belah ketupat. Kita ambil salah satu saja, panjang sisi belah ketupat, misalkan ini sisi. Dengan panjangnya semua sama. Berarti sisi belah ketupat, karena sisi belah ketupat adalah sisi miring suatu segitiga siku-siku, dengan aturan Pitagoras, akar dari 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Akar dari 18 kuadrat 324, 24 kuadrat 576. Dijumlahkan akarnya, akar 900 adalah 30 cm. Berikut ini adalah soal nomor 12 dan 13. Lanjut untuk nomor 12 dan 13. Nomor 12 adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan perbandingan 1, 1, akar 2 sisi miringnya. Nomor 13, segitiga siku-siku sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat dengan perbandingan 1, 2, akar 3. Nomor 12, kita mencari A. Untuk mencari A, kita bandingkan A dengan sisi yang diketahui, akar 32. Perbandingannya A adalah 1, akar 32 adalah akar 2. Perkalian silang. A sama dengan akar 32 dikali 1
tetap di sini akar 2. Jadi A sama dengan akar 32 dibagi akar 2, akar 16. Akar 16 adalah 4 cm. Untuk nomor 13, kita mencari B per yang diketahui 16. Perbandingannya B adalah akar 3 per 16-nya 2. Jadi B sama dengan perkalian silang 16 akar 3 per 2. 16 dibagi 2, 8 akar 3. Coba kalian perhatikan gambar soal nomor 31. Kita lanjut nomor 31. Keliling daerah yang diarsir pada gambar adalah, jika mencari suatu keliling bangun datar, kita dapat umpamakan mencari panjang tali yang mengelilingi suatu bangun. Dijumlahkan semua, bukan daerahnya, tetapi pinggirnya saja, atau panjang tali yang berada di pinggir. Jika di tengah, tidak dihitung seperti garis putus-putus ini. Jadi, kita bisa menghitung panjang tali setengah lingkaran atau keliling setengah lingkaran besar ditambah keliling setengah lingkaran kecil ditambah 21. Garis putus-putus tidak dihitung. Keliling sama dengan setengah lingkaran besar setengah pi d. Dengan rumusnya pi d untuk mencari keliling, bukan luas tapi keliling, ditambah yang besar, yang kecil setengah pi d yang kecil ditambah 21. Yang garis putus-putus tidak dihitung. Ini adalah panjang tali yang mengelilingi suatu bangun. Kita misalkan panjang tali. Kita hitung setengah, pi-nya kita tulis 22 per 7, diameter besar 42, setengah, pi-nya 22 per 7, diameter yang kecil 21 ditambah 21. Kita hitung, coret-coret 6, coret-coret 3, 66, coret-coret dapat 3, 11, 33 ditambah 21. Hasilnya 120 cm. Berikut ini soal nomor 35. Nomor 35. Jika diameter lingkaran 21 cm dan pi-nya 22 per 7, maka luas daerah yang diarsir adalah luas daerah dengan sudut pusatnya 120 derajat. Kita tahu kalau luas lingkaran rumusnya pi r kuadrat. Sekarang kita mencari luas juring dengan sudut pusatnya 120 derajat. Luas juring dengan sudut pusatnya 120 derajat, kita sebut saja alfa per 360 derajat kali rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Alfa 120 derajat per 360 derajat, pi-nya 22 per 7, jari-jarinya diameternya 21, berarti jari-jarinya 10,5 pi r kuadrat. Kita hitung, ini bisa disederhanakan sepertiga, bisa dicoret-coret, hasilnya 1,5. Hasil akhir adalah 115,5 cm persegi. Dan yang terakhir, berikut ini nomor 39. Nomor 39, perhatikan gambar. Tentukan besar sudut ADC. Sudut ADC adalah sudut keliling. Kita tahu untuk mencari sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat. Tetapi bukan 160 dibagi 2 karena tidak sehadap. Jadi cari dulu refleksnya dari sudut AOC. Jika lingkaran penuh 360, ada sudut 160, berarti sudut refleksnya 360 dikurangi
160. 200 derajat. Nah, sudut pusat 200 derajat sudah sehadap dengan sudut keliling yang ADC. Jadi, sudut ADC setengah dari sudut pusatnya yang sehadap, yaitu 200. Jadi, sudut ADC adalah 100 derajat, bukan 160 dibagi 2. Jika 160 dibagi 2 itu adalah sudut keliling ABC, bukan ADC. Yang kita cari ADC. Jadi kita cari dulu sudut refleksnya. Demikian anak-anak video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.